Ya, anak-anakku semuanya, selamat siang. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam jam bimbingan dan konseling. Ya, marilah untuk mengawali kegiatan layanan kita pada siang hari ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Sebelumnya kita mulai, ya, kita akan masuk ke jam layanan BK. Ya, nanti materi yang akan dibahas siang hari ini adalah tentang belajar membuat peta konsep atau mind mapping. Ya, silakan. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu, ya. Yang nanti yang saya panggil namanya, silakan bisa menjawab dengan kata-kata hadir. Yang nanti yang saya panggil namanya, silakan bisa menjawab dengan kata-kata hadir. Paham ya? Ya. Yang pertama, Tavana Dewi. Ya, yang kedua, Yuda. Ya, yang ketiga, Yunia Rahmawati. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Tri. Hadir, Pak. Ya. Mustika Ningrum. Mustika Ningrum. Itu mic-nya belum dinyalakan ya, Mustika Ningrum ya. Mustika Ningrum. Oh, masih kesulitan sinyal mungkin ya. Tapi hadir ya. Maulana. Hadir, Pak. Ya. Saudara Agung Prasetyono. Hadir, Pak. Ya, Saudara Okto Arianto. Ya, masih terkendala sinyal. Ya, saya ulangi yang belum terpanggil, Saudari Mustika Ningrum. Alhamdulillah, sudah jadi mic-nya ya, Mbak Mustika ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya ulangi lagi. Saudara Okto Arianto, apakah sudah bergabung? Ya, ini memang kendala sinyal ya. Baiklah, kita teruskan untuk materi kita. Anak-anakku semuanya, bahwasanya nanti kalian akan membahas ya tentang peta konsep atau mind mapping. Ya, silakan nanti bisa dicermati. Ya, kira-kira kalian sudah siap belum untuk mengikuti layanan pada siang hari ini? Siap ya, yang semangat ya, yang semangat ya. Tujuan layanan pada siang hari ini yang pertama yaitu kalian nanti bisa mendefinisikan apa itu peta konsep ya. Yang kedua, kalian bisa mengkreasikan nanti kalian bisa membuat suatu peta konsep ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya nanti ya, kita bersama-sama, karena ini kita menggunakan project based learning ya, nanti kalian akan ada tugas yaitu membuat peta konsep ya, seperti itu. Baiklah, untuk memulainya kita bisa lihat yaitu tentang materi. Kita bisa melihat dari video YouTube berikut ini. Apakah sudah nampak videonya anak-anak semuanya? Sudah? Mbak Tavana sudah? Pak Ya. Mas Agung sudah? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jelas sekali, Pak. Ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Bagaimana cara membuatnya? Kita simak baik-baik. Mind mapping adalah peta pikiran, yang artinya suatu cara atau metode dengan cara memetakan intisari atau poin-poin penting suatu materi agar lebih cepat dan mudah dipahami. Mind mapping sama saja seperti rangkuman, tetapi mind mapping
ini lebih singkat, padat, dan juga jelas. Cara membuat mind mapping. Ya, itu adalah cara membuat mind mapping ya. Utama sebagai tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mind mapping tersebut. Dan arah panah untuk menentukan topik atau materi yang meliputi topik utama atau judul. Ya, tadi itu video tentang membuat mind mapping ya. Kira-kira jelas ya? Baiklah, menginjak ke materi berikutnya. Sekali lagi saya mengingatkan, Pak Revi mengingatkan bahwa tujuan layanan pada siang hari ini yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis ya tentang pengertian mind mapping ya. Yang kedua, nanti kalian bisa memilih ya mind mapping sebagai cara belajar kalian dengan tepat ya. Yang ketiga, nanti kalian bisa menciptakan atau mengkreasikan sebuah mind mapping atau peta konsep ya. Baiklah, kita fokus lagi bersama-sama ya. Setelah kita menyaksikan materi YouTube ya, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan materi PowerPoint dari Pak Rifki ya. Jadi ini anak-anak sekalian, kelihatan dari PowerPoint-nya? Belum. Bentar ya. Ini memang kalau daring kendalanya di sinyal ya. Tapi kalian sinyalnya full ya? Full? Ya, betul. Baiklah. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Yang pertama ya, mind mapping ya. Mind mapping itu apa? Mind mapping adalah alat yang membantu otak berpikir secara teratur. Itu namanya mind mapping. Ya, kira-kira kalian sebenarnya pernah enggak saat di rumah dulu sebelum ikut layanan ini, pernah zaman SMP mungkin kalian membuat seperti ini, strategi seperti ini, pernah enggak? Ada yang ingin pendapat, silahkan. Pernah. Ini siapa, Mbak Tafana ya? Ya, saat SMP pernah ya Mbak Tafana ya? Ya, bagus ya. Mind mapping. Ya, yaitu tentang menyelaraskan proses belajar dengan cara kerja alami ya atau otak ya. Lalu ini fungsinya apa sih? Ya, fungsinya yaitu kamu nanti bisa menjadi lebih kreatif. Ya, lalu belajar itu menghemat waktu, tidak ngerangkum sampai berlembar-lembar ya. Lalu kamu yang ketiga bisa berkonsentrasi. Yang keempat bisa mengatur dan menjernihkan pikiran ya. Yang berikutnya, nah ini kamu bisa mengingat lebih baik karena nanti mind mapping yang kamu buat itu harus menarik ya. Ada gambarnya, ada garisnya, ada warnanya ya. Nanti kita bersama-sama. Yang berikutnya adalah yang kamu buku semuanya ya. Tadi itu tentang tentang mind mapping ya. Silakan saya beri waktu untuk bertanya ya, nanti bertanya jawab ya. Nanti Pak Rifki juga tanya, kamu juga tanya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Dengan cara menyebutkan nama ya. Silakan. Tafana. Oh, Mbak Tafana, ya silakan, mau bertanya apa Mbak Tafana? Tanya mapping itu apa? Di komputer juga. Oh ya, terima kasih. Jadi mind mapping itu memang kita sudah hidup dalam teknologi ya. Jadi mind mapping itu bisa dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Bisa juga dengan laptop kalian. Jadi tidak harus menggunakan kertas, pulpen dan lainnya. Bisa dikembangkan dengan yang lain. Gitu ya. Paham ya Mbak Tafana ya? Ya. Untuk selanjutnya Pak Rifki beri waktu kira-kira 10 menit cukup ya untuk kalian membuat mind mapping yang sederhana, bebas temanya, mau belajar. Saya Pak. Oh, Mbak Niar ya, silakan. Mbak Niar mempresentasikan hasil mind mapping buatan Mbak Niar, silakan. Pak, bentar. Ya, saya beri waktu untuk menayangkan hasilnya.
Ya ini Mbak Mustika di rumah ini ya. Sedang apa Mbak Mustika itu di rumah itu? Ya, oh bagus. Ini Mbak Nia, silakan Mbak Nia, saya berbantu presentasi. Baik Pak. Peta sukses belajar. Ya. Menurut saya, gaya belajar saya ketika di rumah itu dengan mencatat materi-materi yang sudah diberikan. Ya. Dan apabila saya kurang pahami, saya bisa menggunakan smartphone untuk mencari tentang materi yang belum saya pahami. Dan saya juga belajar kelompok. Ya, itu sudah bagus ya, sudah ada warna-warni ya. Jadi harapannya nanti peta konsep atau min mapping yang dibuat Mbak Niar dilaksanakan ya di rumah ya. Ya, ini sudah luar biasa ya teman kalian ya Mbak Niar tadi sudah mempresentasikan. Ya, terima kasih Mbak Niar atas waktunya. Ya, silakan bisa kelihatan ya dari situ ya. Nanti saya bagikan di kolom chat, nanti bisa dibuka lalu diisi. Sudah ada ya? Ya, nanti dilihat di meeting chatnya. Ya, silakan saya beri waktu untuk kalian mengisi ya, 1 menit cukup. Waktu sudah semakin siang, sudah 1 jam pelajaran ya nampaknya. Nanti intinya kesimpulannya bahwasanya setelah kalian mengikuti layanan ini ya, kalian bisa menganalisis ya bagaimana apa sih min mapping itu ya dengan tepat. Yang kedua, kesimpulannya kalian sudah harus paham bahwasanya min mapping itu merupakan salah satu strategi untuk kalian belajar efektif. Ya, yang ketiga, setelah tadi kalian membuat min mapping, harapannya nanti bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Paham semuanya ya? Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas Pak Rifki di kelas BK ini. Marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan ya. Kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai.